Pengenalan masa Hindu-Buddha. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fitriani dengan NIM 2206110222, mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Saya merupakan Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tinjauan umum atas perangkat penafsiran sejarah kuno. Masa Hindu-Buddha pernah diberi label masa klasik, dimulai oleh para sarjana Belanda yang mempelajari sejarah kuno dan kepurbakalaan Indonesia. Sebutan masa klasik ini mungkin dibuat dengan pertimbangan bahwa banyak pencapaian budaya dari masa ini yang tetap dihargai dan sebenarnya juga ditafsirkan ulang di masa-masa berikutnya ketika orientasi agama telah berubah. Konsep-konsep yang disebutkan di bawah ini diajukan sebagai sarana interpretasi berkenaan dengan perubahan sosial budaya beserta agen-agen perubahan tersebut. Berbagai upaya rekonstruksi sejarah yang memberikan tekanan kepada proses ataupun struktur akan dibahas. Berkenaan dengan proses akan ditampilkan diskusi yang telah terjadi tentang masuknya kebudayaan India maupun tentang sambutan dari apa yang dalam berbagai kajian disebut lokal genius. Umum. Yang pertama ada indianisasi, yang kedua ada genius lokal atau lokal genius, yang ketiga ada peradaban pemula dan peradaban sekunder. Sosial politik. Yang pertama ada dinasti. Arti kata ini adalah kuat. Dalam penulisan sejarah Indonesia, istilah ini biasanya digunakan untuk menata kerajaan yang dimiliki oleh sistem jaringan keluarga di kalangan elit, kerajaan yang dimanfaatkan untuk mempertahankan kekuasaan. Yang kedua ada kerajaan dan negara. Kerajaan sebagai suatu istilah yang digunakan untuk menyebut sistem pemerintahan pramodern sering digunakan secara leluasa. Istilah ini digunakan juga untuk mengganti istilah asli yang lebih khusus, yaitu Kadatuan dan Bumi. Yang ketiga ada kota. Pada umumnya, konsep ini dipakai untuk menanamkan pusat hunian suatu masyarakat yang telah mengenal kehidupan bernegara. Ini berarti kota hanya ada ketika telah lahir suatu negara. Namun, pengertian tentang kota itu sendiri beraneka ragam. Berikut adalah foto terkait tentang dinasti, kerajaan dan negara, serta kota. Selanjutnya ada agama. Yang pertama, sinkretisme. Konsep ini terutama dipakai untuk menjelaskan kehidupan keagamaan, terutama terhadap sistem keyakinan yang mengandung kombinasi dari satu lebih kepercayaan asal. Yang kedua ada Mahayana dan Maitreya. Mahayana adalah salah satu aliran dalam agama Buddha yang percaya bahwa dalam usaha mencapai nirwana, orang dapat dibantu oleh bodhisattva. Yang ketiga ada mandala, patapan, dan wihara. Istilah mandala memiliki sejumlah pengertian yang berbeda-beda. Dalam konteks pendidikan keagamaan, istilah itu berarti tempat kelompok rohaniwan atau suatu pusat pendidikan agama yang dipimpin oleh seorang yang disebut dewa guru. Berikut foto terkait agama sinkretisme, Mahayana dan Maitreya, mandala, patapan, dan wihara. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh pengetahuan sistematis untuk memahami fenomena alam maupun kemanusiaan yang didasarkan atas prinsip logika yang berkembang dalam pemikiran orang Eropa atau Barat. Selanjutnya yang kedua yaitu teknologi.
Istilah ini mengacu kepada penerapan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis. Di dalam buku ini, uraian tentang teknologi terutama dikaitkan dengan produknya. Adapun ilmu pengetahuan yang melandasi produk itu jarang dapat diketahui sepenuhnya karena terbatasnya data yang berisi informasi mengenai itu. Selanjutnya ada seni, gaya seni. Gaya disebut juga dengan istilah lain, yaitu langgam. Istilah gaya dapat mengacu pada sejumlah kemungkinan penentunya, antara lain gaya wilayah, gaya zaman, dan gaya individu seniman. Pengertian pokok istilah gaya adalah sekumpulan ciri atau kombinasi sejumlah ciri suatu karya seni yang bersifat khas yang membedakannya dari kelompok karya seni yang lain. Sumber sejarah. Ada berbagai jenis sumber data yang dapat digunakan dalam merekonstruksi sejarah kuno. Masing-masing jenis sumber ini mempunyai sifat-sifatnya sendiri, dengan segala kelebihan